Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat selalu tentunya ya, agar bisa tetap semangat untuk belajar. Iya, kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Iya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ketemu lagi nih anak-anak ibu bersama ibu Bu Kori. Jangan lupa ya anak-anak ibu ya untuk tekan like pada video ini dan subscribe juga channel ibu, dan nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Kali ini kita belajar indikatornya untuk muatan IPS itu KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan untuk muatan bahasa Indonesia itu di KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan muatan IPA KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kali ini kita belajarnya 3 muatan pembelajaran ya anak ibu ya. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Semangat untuk belajar ya nak. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini, anak-anak ibu nanti ada mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan. Ibu berharap anak-anak ibu mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Dan setelah mengamati gambar dan membaca teks, anak-anak ibu mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Nah, berikutnya setelah nanti anak-anak ibu mengamati gambar, anak-anak ibu mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat tentunya ya anak ibu ya. Yuk kita mulai ya nak. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo kita mulai nak. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tentunya. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras ya. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh pejuang kita selama ini anak ibu, telah dicontohkan oleh para pejuang kita terdahulu. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan oleh pemuda di masa proklamasi kemerdekaan ya. Dapat dicontohkan oleh seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, contohnya pada siapakah pemuda itu nak? Nah, ini dia. Ada yang kenal anak-anak ibu? Foto siapa ini? Siapa nama bapak ini? Iya, ini adalah Bapak BM Dia. Apa hubungan bapak ini dengan naskah proklamasi ini nak? Ini ada naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Apakah hubungan Bapak ini dengan kedua
naskah proklamasi tersebut. Naskah proklamasi yang ditulis tangan dengan yang sudah diketik. Mari kita cari tahu anak-anak ibu pada bacaan berikut ini. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Nah, itu tadi bapaknya ya nak. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Naskah yang dibuang di tong sampah tadi diambil oleh bapak BM Diah ini dan kemudian disimpannya. Ya, kenapa ia menyimpan? Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Pada saat itu yang menjabat sebagai presiden adalah Bapak Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangatlah tepat anak-anak ibu. Kenapa? Karena seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, jadi keputusan Bapak BM Diah ini untuk menyimpan naskah asli proklamasi itu sangatlah tepat ya anak ibu ya. Karena kita sampai saat ini bisa melihat langsung tulisan asli Bapak Insinyur Soekarno ya pada saat itu. Itu merupakan dokumen penting bagi negara kita. Nah, anak-anak ibu, pada bacaan tadi terdapat kata baku ya. Coba anak-anak ibu amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Ya. Nah, untuk itu marilah kita pelajari dahulu tentang kata baku. Apa itu kata baku? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi anak-anak ibu kata baku ini. Kemudian penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD dan tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, kemudian tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu ya anak ibu ya. Nah, ini contohnya nak. Contoh kata yang tidak baku dan contoh kata baku. Contoh kata tidak bakunya adalah nasehat. Yang bakunya itu pakai i, nasihat ya. Kemudian apotik, yang bakunya itu apotek ya nak. Cuman itu kata bakunya cuma. Kemudian gubuk, kata bakunya gubuk. Nah, jadwal, kata bakunya jadwal, pakai w tidak pakai u ya anak ibu ya. Nah, ini adalah kata baku. Nah, dari bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi tadi nak, dapatlah kita tarik peta pikiran dari bacaan tersebut. Nah, coba anak ibu tarik peta pikirannya dengan menggunakan kata baku ya anak ibu ya. Dan kalimat efektif tentunya. Dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita tarik terlebih dahulu pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Contohnya untuk apa? Dapat kita tarik peta pikirannya, yaitu peristiwa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Apa kira-kira pertanyaan yang tepatnya nak? Menggunakan aspek apa? Contohnya pertanyaan untuk ini adalah apa peristiwa yang terjadi pada bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi? Iya, itu jawabannya adalah peristiwa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan untuk yang mengapa, bisa kita beri contohnya, mengapa BM Diah
menyimpan naskah asli teks proklamasi yang sudah dibuang di tempat sampah. Nah, bisa kita buat seperti itu ya nak. Mengapa? Karena BM dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Kemudian untuk siapa, misalnya siapa saja tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Siapa saja Nana Ibu? Ya, ada BM Diah, Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto. Kemudian untuk aspek di mana? Contohnya, di mana BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? Di mana Nana Ibu? Di Jakarta. Kemudian untuk kapan? Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? Kapan tadi Nana Ibu? Ya, pada tanggal 19 Mei tahun 1992. Dan untuk bagaimana? Nah, ini jawabannya. Apa pertanyaan yang tepat? Contohnya, bagaimana akhirnya setelah BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi? Bagaimana nak? Ya, seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi tersebut. Iya, itulah tadi ya Nana Ibu ya tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Jadi BM Diah itu menyimpan naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno karena dia menilai teks tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada sebuah bacaan ya nak tentang beluntas. Tahu Nana Ibu apa itu beluntas? Ayo. Beluntas adalah tumbuhan semak ya nak. Tumbuhan ini bercabang banyak ya. Maaf. Kemudian berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidupnya. Beluntas ini adalah salah satu jenis tumbuhan. Dan kemudian Nana Ibu amati ini gambar. Siapa yang tahu ini? Gambar apa ini? Iya, ini hewan apa? Ini adalah hewan keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di rawa-rawa, di sawah ya nak. Banyak hidup di sawah, di rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Nah, Nana Ibu, tadi ada 2 bacaan tentang beluntas itu tumbuhan dan keong sawah adalah hewan. Nah, dari tumbuhan dan hewan itu Nana Ibu banyak sekali manfaatnya, kegunaannya bagi kehidupan kita manusia di lingkungan kita. Untuk kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Apa saja kira-kira Nana Ibu ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Ayo kita bahas satu-satu ya nak. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya manusia itu memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Nah, yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang anak ibu, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Kemudian domba dapat menghasilkan wool ya. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket kulit ya nak. Kemudian yang ketiga, manfaat hewan yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Ada juga yang digunakan sebagai untuk drum ya nak ya. Selain itu atau gendang ya. Selain itu bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kok ya. Nah, yang keempat,
manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan adalah sebagai penghasil pupuk organik, ya. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan tentunya anak ibu. Dan yang berikutnya, manfaat hewan yang kelima yaitu penghasil tenaga. Tenaga gajah itu dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, ya Nana Ibu ya. Itu tadi manfaat hewan bagi tumbuhan. Banyak sekali manfaat hewan bagi manusia ya nak. Banyak sekali manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Jadi kita harus bisa ya Nenek Ibu ya merawat dan memelihara, menjaga hewan-hewan kita, hewan-hewan peliharaan dijaga dengan baik ya Nana. Kemudian kita bahas yang berikutnya yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa saja nak? Iya, yang pertama itu sebagai bahan makanan. Nah, Nenek Ibu sudah tahu ya tentunya. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Banyak sekali ya Nenek Ibu dari tumbuhan ini sebagai bahan makanan kita untuk sayur-sayuran, buah-buahannya untuk kita makan juga. Ada wortel ya, ada brokoli, ada kentang, semuanya banyak. Bawang, cabai itu dari tumbuhan ya Nana ya. Kemudian yang kedua, bahan sandang. Seperti serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Jadi kain katun itu berasal dari serat kapas ya nak, yang dapat kita buat jadi kain katun diolah. Kemudian bahan bangunan, manfaat tumbuhan sebagai bahan bangunan. Wah, ini sudah pasti ya nak ya. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tentunya Nana Ibu orang tuanya membuat rumah itu membutuhkan kayu untuk bahan bangunannya, untuk memperkokoh rumahnya ya nak. Nah, itu salah satu manfaat dari tumbuhan untuk manusia. Dan yang keempat, tumbuhan itu sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Banyak tanaman obat lainnya lagi ya nak ya, kunyit juga sebagai tanaman obat. Ya, kemudian yang kelima, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan adalah sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia Nenek Ibu, seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Nah, itu manfaat tumbuhan. Dan yang keenam, sebagai bahan pewarna alami ya. Manfaat tumbuhan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Kita dapat Nana Ibu membuat bahan pewarna alami dari tumbuhan. Contohnya, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna sawi dan pandan untuk warna hijau. Contohnya Nana Ibu ya. Kemudian wortel pewarna jingga, kunyit pewarna kuning, banyak lagi pewarna yang lain. Buah naga juga bisa ya nak ya. Tuh banyak yang dapat kita gunakan sebagai bahan pewarna alami. Dan yang daun pandan juga bisa untuk pewarna hijau ya nak. Kemudian yang ketujuh, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan itu menjaga kualitas air. Apa contohnya nak tumbuhannya? Ya, tanaman bakau. Tanaman bakau ini menjadi penyaring alami Nenek Ibu, dari air laut menjadi air tawar. Nah, banyak sekali manfaatnya ya nak ya, tumbuhan ini bagi kehidupan kita ya nak. Nah, sekarang untuk latihannya coba anak-anak Ibu cari ya. Ini Ibu ada tabel, anak-anak Ibu lengkapi tabel ini. Cari apa nama hewannya yang ada di sekitar anak-anak Ibu aja ya.
Apa nama hewannya, di mana habitatnya, dan apa manfaatnya bagi manusia. Dan kemudian begitu juga dengan tumbuhan. Apa nama tumbuhannya, di mana habitatnya, dan bagaimana manfaatnya bagi manusia. Ya, anak-anak Ibu usahakan ya untuk mengerjakannya ya. Nah, sekarang setelah proklamasi kemerdekaan anak Ibu ya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan tentunya ya anak Ibu ya. Dan kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, ya. Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu amatilah gambar berikut ini, ya. Nah, ini dia. Ini adalah gambar seorang petani, ya, misalnya, nak ya. Kemudian ada gambar pelajar. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera, anak Ibu. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Yang pertama, coba anak-anak Ibu amati gambar ini. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang, anak Ibu? Nah, Ibu, sama-sama kita ketahui zaman dahulu itu, nak, zaman penjajahan, kita tidak bebas rakyat kita untuk berkebun, bertani, atau berdagang. Tidak bebas, nak. Kalaupun jadi petani, itu hasilnya harus kita serahkan kepada penjajah saat itu. Nah, setelah kemerdekaan, apa manfaat yang kita rasakan anak Ibu oleh petani? Petani atau pedagang bebas melaksanakan pekerjaan mereka, dan hasil yang diperoleh bisa mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari tanpa ada tekanan dari penjajah lagi, ya Nana Ibu ya. Kemudian gambar yang kedua, coba Nana Ibu amati. Ini adalah gambar pelajar yang sedang belajar, murid yang sedang belajar. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Zaman penjajahan dahulu, nak, rakyat kita itu tidak bebas, tidak bisa ikut belajar, nak, tidak dapat belajar. Yang bisa belajar itu hanya orang-orang yang kalau rakyat kita, rakyat jelata, rakyat biasa itu tidak bisa ikut belajar. Hanya ada orang-orang pilihan yang bisa ikut belajar zaman penjajah, ya nak ya. Tapi zaman sekarang setelah kemerdekaan, anak-anak Ibu bisa bebas untuk belajar, bebas mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Apa kira-kira anak Ibu? Tentunya sebagai pelajar harus rajin belajar, menuntut ilmu sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan rakyat? Ya harus rajin bekerja, giat berusaha, pantang menyerah, ya. Itu yang harus dilakukan rakyat agar hidupnya sejahtera. Kemudian tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Apa saja kira-kira anak Ibu? Apa saja kegiatan yang dapat anak Ibu lakukan agar berhasil sebagai pelajar? Yang pertama sekali tentunya harus rajin belajar, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian rajin-rajin berdiskusi dengan teman, berbagi ilmu pengetahuan tentunya, ya nak. Nah, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera, anak Ibu. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Maka segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Ingat untuk selalu menjaga persatuan, ya anak Ibu ya. Dari pelajaran kita tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan itu agar tujuan kita dapat tercapai.
tercapai. Dan sebagai pelajar, anak-anak ibu harus rajin belajar ya. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan, menjaga hewan, menjaga tumbuhan, karena kita membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk hidup, untuk kelangsungan hidup kita. Ya di situ ya anak-anak ibu ya. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ibu ini agar channel ini bisa terus berkembang. Semoga dapat memberi manfaat untuk anak-anak ibu yang sedang belajar tentunya. Jangan lupa anak-anak ibu untuk like videonya, kemudian komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu yang selanjutnya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.